warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Dina Tasyania, NIM 231104040002 dari Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora. Nah, pada video kali ini kami akan membahas nih tentang kehidupan politik pada masa Orde Baru. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktunya tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya kebijakan tersebut dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih beberapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Nah, di sini kita akan membahas dulu nih tentang kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Yang pertama adalah pelaksanaan pemilu tahun 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI-MPR tahun 1967 ini yang menetapkan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 pada masa Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu saja, yakni Golkar. Dan yang perlu kalian tahu, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun-tahun selanjutnya, yakni tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Kebijakan yang kedua yakni penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik terbagi menjadi dua dan satu golongan karya, yakni yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Partai ini merupakan partai gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, PERTI, dan PSII. Yang kedua yakni Partai Demokrasi Indonesia. Partai ini merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir adalah golongan rakyat atau Golkar. Yang ketiga adalah Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangatlah dominan. Kebijakan yang keempat adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Selanjutnya yakni kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Antara lain, yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucilkan dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB. Kebijakan yang kedua yakni pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta.
pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Kebijakan yang ketiga yakni memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yakni 1. Turut serta dalam pembentukan ASEAN, dibuktikan dengan Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Yang ketiga, ikut berperan dalam KTT Non-Blok. Dan yang terakhir adalah berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik pada masa Orde Baru. Meskipun kalian tidak mengalaminya, setidaknya kalian sudah mengetahui beberapa hal penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, terjadinya reformasi itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu, mempelajari sejarah secara bertahap menjadi sangatlah penting karena antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya Dina Tasyania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.